Haleluya, puji Bapak Yahweh. Syabat Shalom bagi kita semua. Haleluya, saudara bersukacita di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita, amin. Saudara, berapa banyak orang yang tidak menyadari tentang hari perhentian, sehingga mereka tidak menguduskan hari perhentian yang Bapa telah tetapkan, saudara. Ya, dari zaman ke zaman saudara melihat bahwa begitu banyak saudara orang, bahkan bangsa Israel sendiri pun tidak, saudara, menguduskan hari perhentian yang Tuhan telah tetapkan untuk kita lakukan, saudara. Nah, hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam hari perhentian seperti yang Tuhan mau kita ada di dalam hadiratnya. Saya mau katakan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik di dalam dunia ini selain kita ada dalam hadirat Tuhan, amin. Makanya Daud pernah berkata, lebih baik satu hari. Itu di mana, saudara? Di pelatarannya Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hari perhentian, itu jauh lebih baik dari 1000 hari ketika kita berada di tempat lain. Amin, saudara. Makanya hari perhentian itu adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat-sangat penting, saudara. Bapa mau setiap kita meninggalkan semua kesibukan kita dan kesenangan kita, dan kita masuk ke dalam dwelling place, hadirat Tuhan. Kenapa bangsa Israel selama 6 hari Tuhan katakan kamu berhenti bekerja? Pada hari yang ke-7 engkau harus menguduskan hari yang ke-7 dan engkau mengadakan perhentian, engkau tidak boleh bekerja. Karena Tuhan itu merindukan satu persekutuan yang sangat akrab, yang sangat karib. Amin. Saudara mau karib dengan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan kepada orang yang karib, bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kekudusannya, saudara. Ya, di dalam imamat, kepada orang yang bergaul karib denganku, ku nyatakan kekudusanku. Sekarang bagaimana orang bisa menjadi kudus kalau dia tidak pernah bergaul karib? Nah, kapan dia bergaul karib, saudara? Ketika kita mentaati untuk masuk di dalam hari perhentian yang Tuhan telah tetapkan. Kita bersyukur hari ini, saudara, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara tidak ada di tempat yang lain. Bahkan Bapak Ibu yang ada di live streaming juga, saudara bersyukur hari ini bisa duduk diam di kakinya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas dengan apapun. Banyak orang di luar sana, saudara, menghabiskan weekend hari yang ke-7 itu dengan memuaskan keinginan daging mereka. Dan semua itu, saudara, mendukakan hati Tuhan. Karena umat Tuhan tidak pernah dari waktu ke waktu menguduskan hari perhentian yang Tuhan telah tetapkan. Saudara, kalau misalnya kita seorang bapak punya seorang anak, kalau misalnya bapak itu dia memberikan satu peraturan bagi anak-anaknya untuk dia lakukan, kira-kira kalau peraturannya dilanggar sebagai bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara sedih enggak? Padahal yang kita tahu peraturan itu untuk kebaikan anak-anak kita. Kira-kira bapak ibu bersedia atau enggak? Sedih. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan bagi anak kita itu adalah demi kebaikan dia. Nah, sama. Bapa juga, saudara, menetapkan hari perhentian sebagai satu peraturan, saudara. Ya, di dalam Torah, dalam firman Elohim, bahwa kita harus menguduskan. Kenapa harus menguduskan, saudara? Ya, karena Tuhan mau kita bersekutu, punya waktu dengan dia seharian penuh. Setelah 6 hari saudara bekerja dan melakukan segala aktivitas, Bapak hanya minta 1 hari untuk saudara duduk diam dan tidak melakukan apa-apa selain kita ada di dalam hadirat Tuhan. Daud tahu rahasia ini, saudara. Maka dia katakan lebih baik 1 hari ada di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Berapa banyak orang yang menyanyikan kehidupannya, saudara, untuk memuaskan keinginan dagingnya. Kita juga dulu orang-orang yang sama, betul? Kalau weekend semua pasti berpikir, Bapak Ibu yang ada di Jakarta, saya tahu karena saya lama di sana, pasti pemikirannya kalau enggak ke Puncak, Bandung. Makanya macet di mana-mana, ya. Tapi hari ini kita mau duduk di kakinya Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara, kalau Bapak Ibu yang bikin peraturan kepada anak-anaknya, kalau anak-anaknya itu mau taat, kira-kira apa respon kita, saudara? Sayang, senang, betul, saudara?
Nah, bagaimana perasaan Bapa di surga, Bapa Yahweh yang kudus, ketika dia melihat saudara dan saya mau mentaati perintahnya, kira-kira Bapa senang nggak, saudara? Bapa disenangkan. Bukan lagi keinginan kita, saudara. Di dalam perhentian Sabat ini kita melakukan bukan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Bapa. Maka Tuhan Yesus katakan, di dalam gulungan kitab tertulis tentang aku. Aku datang untuk apa? Menggenapi kehendakmu ya Bapa. Jadi Yesus memberi teladan bahwa dia juga melakukan bukan kehendaknya sendiri, saudara, melainkan kehendak siapa? Bapa. Bapa memberikan 6 hari bagi kita, saudara, untuk saudara melakukan apa yang menurut saudara baik. Tapi pada hari yang ke-7, Bapa mau kita melakukan kehendaknya. Amin. Yaitu masuk di dalam perhentian. Kalau kita taat, kalau kita setia, Bapa disenangkan nggak, saudara? Pasti. Maka hari ini saya ingin berbicara mengenai harta kesayangan Elohim. Saudara, apa itu harta kesayangan? Harta kesayangan itu satu milik yang berharga. Tetapi Tuhan akan jadikan saudara dan saya seperti harta kesayangan kalau kita berpegang kepada perintah. Mari kita akan baca dulu satu firman Elohim. Di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 6, kita akan baca, saudara, versi ILT 3. Kalau Bapak Ibu di rumah juga yang ada versi ILT 3, kita akan baca bersama-sama. Saudara, baca dengan suara yang dapat didengar, karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Hamasia. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Elohim. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan mereka mengembara dari Rafidim, dan tibalah mereka di padang gurun Sinai. Dan mereka berkemah di sana. Lalu berkemahlah orang-orang Israel itu di sana, di depan gunung. Lalu Musa naik menghadap Elohim, dan Yahweh berseru kepadanya dari gunung itu dengan mengatakan, demikianlah harus engkau katakan kepada isi rumah Yakub, dan harus engkau nyatakan kepada Bani Israel, kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Nah, saudara lihat. Tuhan katakan waktu Musa naik ke gunung Sinai, katakan kepada bangsa Israel bahwa tidakkah engkau tahu aku membawa engkau dari Mesir. Dengan tulah Tuhan menghukum Mesir, saudara. Dan Tuhan membawa bangsa Israel apa, saudara? Di atas sayap Raja Wali. Dahsyat sekali. Saudara lihat peristiwa di Mesir, waktu bangsa Israel diperbudak di sana, saudara. Tuhan memukul Mesir dengan apa? Tulah. Lalu Tuhan katakan, aku membawa engkau dengan apa, saudara? Menopang engkau di atas sayap Raja Wali. Di atas sayap, bukan di bawah kepak. Ada lagu dibawa ke paksa. Menurut saya lagu itu kurang pas, saudara. Kalau saudara di bawah kepak jatuh, tapi kalau di atas sayap ditopang, betul? Nah, makanya kita perlu, saudara, melihat lagu-lagu. Kadang ada lagu-lagu yang ya kurang pas dengan firman. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ada satu yang Tuhan singkapkan. Waktu Yahweh berkata kepada Musa, dengan sayap di atas sayap Raja Wali, dan Tuhan membawa bangsa Israel kepadanya. Di mana? Di gunung itu. Nah, saudara, Mesir di sini itu melambangkan dunia, betul?
Kenapa Tuhan harus berkata, aku membawa engkau di atas sayap Raja Wali dan dibawa ke gunung. Saudara perhatikan di sini. Mesir itu melambangkan dunia. Amin. Lalu Tuhan bawa Israel di atas sayap Raja Wali, dibawa ke gunung Sinai, itu melambangkan gunung kudus di mana Musa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberikan perintah-perintahnya di sana. Jadi ada Mesir, Tuhan bawa bangsa Israel di atas sayap Raja Wali sampai ke gunung kudusnya Tuhan di hadiratnya. Saudara, ini peristiwa apa? Waktu saya membaca ini tiba-tiba Roh Kudus membuka pikiran saya. Tidak tahukah engkau bahwa di akhir zaman dunia ini yang adalah lambang Mesir, karena Mesir itu gambaran dunia, saudara. Dunia ini akan Tuhan pukul dengan tula. Saudara sudah lihat banyak saudara kejadian-kejadian yang dahsyat. Itu baru permulaan. Tetapi Tuhan akan segera menghukum dunia ini dengan apa? Tulah dengan malapetaka, 7 meterai dan 7 sangkakala. Lalu dilanjut dengan 7 cawan murkanya Elohim. Dan Tuhan katakan itu sama dengan yang terjadi di Mesir, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan akan menghukum dunia ini, maka di atas sayap Raja Wali, Tuhan akan bawa kita ke gunung kudusnya. Itulah peristiwa rapture. Jadi peristiwa rapture itu, saudara, ketika kita diangkat oleh Tuhan di atas sayap Raja Wali, itu menggambarkan Yeshua HaMashiach sendiri. Jadi Tuhan sudah berikan rahasia kepada bangsa Israel. Sebenarnya dalam peristiwa ini Tuhan mau berbicara tentang satu peristiwa juga yang akan terjadi di akhir zaman. Bahwa ketika bumi ini akan dipukul dengan tulah malapetaka, maka di atas sayap Raja Wali Tuhan akan membawa kita ke gunung kudusnya. Amin. Maka penting, saudara, dikatakan di sini, saudara, apa? Katakan kepada bangsa Israel, kamu sudah melihat apa yang kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Ku di sini adalah Yahweh. Dan dikatakan apa? Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi apa, saudara? Harta kesayangan. Bayangkan. Tuhan bilang kalau kita mau sungguh-sungguh mendengarkan, sama-sama katakan, saya mau sungguh-sungguh mendengarkan. Dan memegang perjanjian, maka saya akan menjadi harta kesayangannya Elohim. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau dibawa oleh Tuhan di atas sayap Raja Wali, maka saudara dan saya harus mendengarkan suara Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh. Makanya hari ini kita berkumpul. Saudara tidak akan pernah bisa dibawa oleh sayap Raja Wali kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan, mentaati apa itu suara Tuhan. Salah satunya adalah tentang perhentian. Jangan pernah berharap saudara mau bisa di rapture kalau saudara tidak pernah mau mentaati perintah Tuhan. Dan dikatakan apa, saudara? Berpegang kepada perjanjian. 2 hal ini akan saya bahas ya, saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa dibawa di atas sayap Raja Wali di hadapan Bapa Yahweh. Ketika bumi ini akan dihukum, lalu kita akan dibawa oleh Tuhan ke hadiratnya, yaitu ke gunung kudusnya. Nah, saudara, yang pertama, Tuhan mau kita harus mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Nah, mendengarkan di sini, saudara, dia pakai bahasa aslinya Syama, S-H-A-M-A. Sama-sama katakan Syama. Syama itu, saudara, artinya begini, mendengarkan secara berulang-ulang. Amin. Memberi perhatian, bukan hanya mendengar sambil lalu. Makanya Bapak Ibu pun yang di live streaming, kalau saudara mau jadi harta kesayangan, jangan dengar sambil lalu firman ini. Duduk diam, tenang di hadirat Tuhan. Karena mendengarkan di sini, saudara, yang dikatakan Syama, itu saudara harus mendengarkan secara berulang-ulang dan memberi perhatian khusus, secara khusus mendengar, itu namanya Syama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nabi-nabi, rasul-rasul di zaman dahulu, ketika Tuhan berkata, dengar aku berfirman,
Mereka bukan bolak-balik atau tunggu sebentar Tuhan, saya mau ke sana. Nggak bisa, saudara. Waktu Tuhan berbicara, mereka langsung sujud, mendengar. Itu namanya syama. Amin, saudara. Dan syama itu mengandung arti mendengar secara berulang-ulang. Makanya firman Tuhan ini harus saudara dengar. Setiap hari saudara harus baca, saudara harus renungkan, saudara harus lakukan. Itu namanya syama. Kalau mau jadi harta kesayangan Tuhan yang akan dibawa lari, saudara, ke tahtanya. Karena nggak mungkin harta kesayangan akan ditinggal di dalam dunia ini ketika dunia ini akan dimusnahkan, betul? Ada Bapak Ibu kalau kebakaran, ya saudara tinggalkan harta-harta bendanya? Nggak ada, semua orang berlomba-lomba menyelamatkan harta yang dia miliki. Nah, kalau bumi ini akan dihukum dengan tulah, saudara, maka mempelai Yeshua HaMasyiah harus dibawa, saudara. Makanya kita harus jadi harta kesayangan. Nah, untuk menjadi harta kesayangan yang pertama, saudara harus syama. Sama-sama katakan lagi, syama. Syama itu dengarkan secara ulang-ulang. Dengarkan, beri perhatian, saudara. Harus memberi perhatian yang serius. Supaya apa, saudara? Supaya kita memiliki ketajaman mendengar suara Tuhan. Ada seorang pernah bertanya sama saya, Pak, bagaimana caranya saya bisa mendengar suara Tuhan? Saya rindu mendengar suara Tuhan. Saya bilang sama orang ini, kalau kamu mau dengar suara Tuhan, jangan pernah harapkan dulu suara Tuhan berbicara, hai anakku yang kukasihi. Ada memang seperti itu. Tapi kalau engkau mau dengar suara Tuhan dari mana, saudara? Firman. Berulang saudara dengar, berulang saudara syama, saudara dengar dan memberi perhatian, maka secara tidak langsung saudara bisa memiliki yang namanya ketajaman untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Coba lihat satu ayat di dalam Yesaya 50. Yesaya 50 ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Supaya saudara bisa syama. Bagaimana supaya kita bisa mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan ya. Mari lihat Yesaya 50 ayat 4 versi ILT 3, kita akan baca 3, 2, 1. Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk mengetahui, untuk menolong orang yang letih dengan sepatah perkataan. Dia membangunkan pagi demi pagi. Dia apa? Mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Makanya penting bagi kita pagi hari, malam hari. Kenapa saudara harus membaca firman? Duduk di hadirat Tuhan. Untuk melatih supaya saudara syama. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah juga tulis di kolom komentar, saya mau syama. Saya mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya mau duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan mempertajam pendengaran kita. Saudara, kalau saudara melatih hidupmu setiap pagi, malam hari, sebelum engkau tidur, ketika engkau duduk baca firman, berdoa menyembah Tuhan, maka secara tidak langsung saudara akan dilatih pendengaran kita semakin peka, semakin tajam dengan suaranya Tuhan. Jadi jangan tunggu Tuhan berkata, hai anakku, ya, hai hambaku. Waktu saudara baca firman, memberi perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang Tuhan bicara, maka secara tidak langsung saudara sedang mempertajam telingamu untuk mendengarkan suaranya Elohim. Amin. Makanya kalau orang yang sering baca firman, ketika ada menghadapi satu pergumulan, dia teringat, oh iya ada firman ini, ada firman itu. Lalu di sini dikatakan juga apa? Dia bisa menolong orang yang letih dengan sepatah perkataan. Nah, gimana saudara mau beri kekuatan kepada orang lain kalau saudara nggak pernah dengar? Ya kan saudara? Ternyata ada ayatnya. Waktu saudara mau sampaikan kepada orang, saudara karena nggak pernah baca firman, nggak tahu, nggak bisa memberikan penguatan kepada orang itu. Tapi kalau kita dipenuhi dengan firman, saudara, maka kita akan dipertajam pendengaran kita. Sehingga ketika ada orang datang sama kita, saudara, saudara bisa menasihati dia dengan firman. Itulah suara Tuhan. Saudara mau syama? Ya. Nah, syama itu juga saudara begini.
Selain mendengar berulang-ulang, memberi perhatian. Lalu yang kedua, pengertian syama itu jangan memberontak atau tidak taat. Nah ini yang menjadi masalahnya orang. Mereka sudah dengar, betul? Sudah tahu firman-Nya. Tapi mereka apa saudara? Gak mau taat. Sudah dibilang saudara, hari ke-7 harus apa? Perhentian. Masih banyak orang yang pergi saudara, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang dia sukai. Itu bukan orang yang syama saudara. Orang yang syama adalah mereka tidak berontak. Mereka taat kepada firman. Makanya hari ini kita berkumpul, Bapak Ibu juga yang meluangkan waktu duduk ada di komputer, ada di depan handphone saudara, mendengarkan supaya kita bisa menjadi harta kesayangannya Tuhan. Semua kalau ditanya siapa yang mau rapture, semua mau, betul? Yang rapture siapa? Mempelai. Mempelai itu siapa? Harta kesayangannya Tuhan. Sekarang saudara mau gak jadi harta kesayangan Tuhan? Hari Sabat saja keluyuran saudara, bagaimana mau jadi harta kesayangan? Susah gak saudara berikan hari ke-7 untuk Tuhan? Siapa yang bilang tidak? Ayo. Siapa yang bilang iya? Gak ada yang salah sih sebenarnya. Artinya gini, kalau kita bilang tidak, susah saudara, karena kita mau taat. Betul? Kalau kita bilang susah Pak, ya karena dagingmu lebih besar. Sama kayak perintah Tuhan bilang, jangan makan makanan yang Tuhan larang. Berat atau tidak saudara? Ya berat bagi orang yang tidak mau melepaskan daging. Tapi kalau kita yang udah terbiasa puasa Daniel, berat atau tidak saudara? Tidak. Makanya yang bisa syama siapa saudara? Mereka yang taat. Kalau orang Sabat saja dia keluyuran, ya bagaimana soal makanan saudara? Saya merasakan begini Bapak Ibu, semenjak kita masuk dalam puasa Daniel, itu ada hal-hal kedagingan kita dikikis, betul? Biasa orang pagi hari selalu kebangun kopi, ya kan? Pak Anto ya, Pak Doni. Ibu Mariana juga dia suka katanya kopi. Bangun pagi langsung mata kopi. Tapi kita saudara di apa ya? Kayak ditahan oleh Tuhan. Satu persatu kedagingan kita mulai habis saudara, tanpa kita sadari. Nah jadi kalau saudara mau syama, mau taat kepada perintah Elohim, maka kita akan menjadi harta kesayangan. Tapi banyak di luar sana Bapak Ibu, orang yang tidak mau syama, orang yang tidak mau jadi harta kesayangan, tapi mimpinya selalu saya rapture, saya rapture. Jangan mimpi saudara. Mau rapture jadi harta kesayangan tapi tidak syama, gawat saudara ya. Nah jadi syama itu juga berarti jangan berpaling ke belakang. Saudara kalau ada orang bicara misalnya gini, Bapak Presiden bicara, saudara berani gak balik belakang? Berani gak saudara? Harus mendengarkan, menghormati orang itu, betul? Dulu saya saudara dididik sama, waktu saya tinggal dengan tante saya waktu saya kuliah. Itu tante saya itu keras saudara, waktu mendidik kami ya, ponakan yang tinggal di rumahnya. Dia kalau marah saudara, saya tidak boleh, kalau marah itu harus pergi di depan dia dan memperhatikan sambil tunduk kepala begini. Dan harus dengar dari awal sampai akhir, dia ngoceh setengah jam. Selesai baru saya boleh pergi. Kalau dia katakan sudah silakan pergi, setengah jam itu saya dengar dia mengoceh saudara. Nah berbalik belakang itu saudara, kita nggak hormati. Jadi kalau Tuhan lagi bicara sama kita seperti kayak begini, saudara jangan berbalik belakang. Artinya saudara beri perhatian yang khusus, hormati Tuhan, jangan lihat manusianya. Amin. Tapi dengarkan, kalau saudara mau syama, saudara mau jadi harta kesayangannya Elohim, mari saudara, jangan berpaling ke belakang. Jangan acuh tak acuh. Jangan berbalik dari kebenaran. Nah, arti dari syama ini juga salah satunya, jangan berbalik dari kebenaran. Apa itu maksudnya? Ada orang-orang yang sudah mengerti, sudah tahu. Lalu apa saudara? Ketika dia tersandung di satu firman, akhirnya dia tidak mau lakukan lagi hal-hal yang dia dengar. Berapa banyak yang seperti itu? Ya, banyak saudara. Jadi orang-orang demikian gak bisa jadi harta kesayangannya Tuhan saudara.
Kalau dia berpaling dari kebenaran, kalau dia meninggalkan, dia sudah tahu itu benar, tapi dia tinggalkan, saudara, maka dia berbalik ke belakang. Ini waktu Tuhan bukakan, saudara, saya semakin takut. Jangan-jangan makin banyak orang yang gak di-rapture, saudara. Karena sudah tahu kebenaran. Kalau engkau berpaling, jangan berharap jadi harta kesayangannya Tuhan. Haleluya. Oke, yang pertama itu, saudara, ya. Jadi syama itu harus mendengar ulang-ulang, beri perhatian, jangan berontak, jangan berpaling, jangan berbalik dari kebenaran, jangan acuh tak acuh. Amin. Itu orang yang syama, mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mentaati. Ada orang yang dengar nggak mau taati. Sampai Tuhan katakan, ada satu perumpamaan di kitab suci. 2 orang anak, waktu dia dengar dia bilang, iya Bapak, tapi nggak pergi-pergi juga, saudara. Yang satu, enggak, tapi akhirnya dia pergi juga. Mana yang mentaati, saudara? Yang kedua, ada orang yang misalnya dia mungkin dahulu hidupnya nggak benar, tapi ketika dia dibukakan firman, dia mau belajar taat, dia mau lakukan. Lebih baik seperti itu daripada saudara sudah bertahun-tahun jadi orang yang namanya orang Kristen, lalu saudara sudah dengar firman Tuhan, tetapi nggak mau lakukan, saudara. Hanya iya dan iya, tapi sampai iya saja. Ada kan anak begitu, suruh ke warung dulu, tarmah, nanti dulu main handphone dulu 1 jam. Disuruh lagi. Nah, kira-kira orang tuanya marah atau senang, saudara? Marah. Kalau kita mau jadi anak-anak yang disayang oleh orang tua, maka kita harus taat, betul? Amin, anak-anak. Yang anak-anak di sini, amin. Harus dengar-dengaran orang tua. Kalau yang orang tua, dengar-dengaran saudara sama Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Begitu, saudara, ya. Oke, yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi harta kesayangan? Mari lihat, saudara. Ya, firman yang tadi, ya. Kalau yang tadi itu kan kita baca di dalam Keluaran 19 ayat 1-6. Katakan kepada bangsa Israel, jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjian. Nah, yang pertama tadi mendengarkan, yaitu syama. Yang kedua, memegang perjanjian, atau bahasa aslinya syamar, ada R-nya. Sama-sama katakan syamar. Syamar itu apa, saudara? Artinya syamar, menjaga, mengawasi, melestarikan. Itu namanya syamar. Jadi Tuhan bilang sama Musa, bilang sama bangsa Israel, kalau kamu mau jadi harta kesayanganku, kamu harus syamar. Semua perintah-perintahku harus dipegang, dijaga, diawasi, dilestarikan. Maksudnya kita lakukan, kita awasi langkah kita, jangan sampai ada yang berseberangan dengan firman. Daud pernah berkata begini, saudara, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Bagaimana supaya kita nggak berdosa memberontak kepada Tuhan? Halo? Bagaimana supaya kita tidak berdosa memberontak kepada Tuhan? Simpan perintah itu di hati. Makanya di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, hati kita ini adalah sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan? Simpan janji itu. Syamar, pegang perkataan janji Tuhan. Perjanjian atau firman-Nya harus kita pegang, saudara. Amin, Bapak Ibu. Saudara mau pegang? Saudara mau jaga? Saudara mau simpan, awasi itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, tapi kan Taurat itu hanya bagi bangsa Israel. Saya akan buktikan satu ayat, saudara, ya, bagi kita semua, supaya kita semua paham, saudara. Dan jangan selalu berpikir bahwa perintah Tuhan Taurat itu hanya bagi bangsa Israel.
Terus kita orang di luar bangsa Israel tidak perlu melakukannya. Kata siapa, saudara? Mari kita lihat firman ini ya. Yesaya 54 ayat 4 sampai 7. Kita akan baca firman Tuhan ini. Yesaya 56 ayat 4 sampai 7. Baca sama-sama dengan suara yang keras versi ILT 3. 3, 2, 1. Sebab beginilah Yahweh berfirman kepada orang yang dikebiri, orang yang memelihara hari-hari sabatku dan memilih hal-hal yang aku berkenan atasnya dan yang memegang perjanjianku, maka aku akan memberikan kepada mereka di dalam baitku dan dalam tembok-tembokku kekuatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak anak lelaki dan daripada anak-anak perempuan. Dan aku akan memberi mereka nama yang abadi, yang tidak akan lenyap. Juga apa? Bani lain yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia dan untuk apa? Mengasihi Yahweh, untuk mengasihi nama Yahweh, untuk menjadi hambanya, yaitu setiap orang yang memelihara diri dari apa? Pencemaran sabat dan yang memegang perjanjianku, syamar. Maka aku akan membawanya ke gunungku yang kudus dan membuat mereka bersuka cita di dalam rumah doaku. Persembahan bakaran mereka dan kurban-kurban mereka akan diterima di atas mezbahku, karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Perhatikan ayat ini, saudara. Bani lain. Siapa bani lain itu? Di luar dari bangsa Israel. Nah, ini ada ayatnya, saudara. Bani lain yang dikatakan apa? Menggabungkan diri. Kita ini bani lain yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, yaitu bangsa Israel. Berarti berlaku nggak firman ini, saudara? Bani lain yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk apa? Melayani Dia, melayani Yahweh maksudnya ya. Dan untuk mengasihi namanya, nama Yahweh, saudara. Orang bilang, oh Pak, kita kan Indonesia, panggil nama Indonesia aja. Loh, ini ada ayatnya. Bani lain yang menggabungkan diri melayani Yahweh. Siapa Yahweh, saudara? Tuhannya bangsa Israel. Berarti bani lain yang datang menggabungkan diri melayani Dia dan mengasihi Yahweh. Lalu apa, saudara? Dan yang memelihara diri dari pencemaran sabat. Luar biasa, saudara. Jadi kalau bani lain juga mau memanggil nama Yahweh, mengasihi nama Yahweh, menggabungkan diri dengan Bani Israel, bukankah sekarang kita sedang dicangkokkan? Amin. Makanya kenapa saudara kita harus kembali kepada asalnya, yaitu Ibrani. Karena firman Tuhan katakan keselamatan itu datang dari bangsa Ibrani, saudara, Israel. Lebih khusus dari suku Yehuda. Jadi kita ini bani lain, saudara. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau mau melayani, ya Tuhan orang Israel, Tuhan segala bangsa, ya kan? Dan dikatakan apa? Mengasihi namanya dan menjadi hambanya. Hamba siapa? Hamba Tuhan Yahweh. Lalu dikatakan apa? Memelihara diri dari pencemaran sabat dan yang memegang perjanjian. Nah, ini Torah. Maka apa, saudara? Aku akan membawanya kemana? Ke gunungku yang kudus. Apa itu? Saudara, kembali lagi ke Ulangan 19 tadi. Engkau akan dibawa di atas apa? Sayap Raja Wali ke hadapan hadirat. Ini Gunung Kudus berbicara rapture loh, saudara. Sekarang saudara mau rapture, kalau saudara tidak syamar, saudara tidak menggabungkan diri kepada bangsa Israel, masuk ke dalam keselamatan yang dijanjikan, saudara, jangan pernah berharap dibawa oleh Tuhan di atas sayap Raja Wali. Ya, jadi memelihara diri dari pencemaran sabat
dan memegang perjanjian Elohim. Itulah orang yang samar. Makanya hari ini kenapa kita ada di sini, saudara, dan Bapak Ibu yang di rumah menyaksikan, saudara, meluangkan waktu. Kalau saudara mau jadi harta kesayangannya Tuhan, saudara yang adalah bangsa-bangsa lain, bani lain. Jadi kalau orang selalu berharap, Pak, kami kan dari bangsa-bangsa lain. Betul, tapi ada ayatnya. Kalau engkau mau dibawa ke gunung kudusnya Tuhan, harus apa, saudara? Memelihara diri dari pencemaran Sabat, memegang perjanjian. Lalu apa, saudara? Menyembah Yahweh, mengasihi namanya. Di luar sana banyak hari-hari ini, saudara, orang menghujat nama itu. Nama kudus yang disampaikan, yang akan membawa saudara naik ke atas sayap Raja Wali. Karena dialah Raja Wali itu. Bagaimana mungkin saudara mau naik atas Raja Wali yang adalah Yahweh itu, sedangkan saudara nggak berpegang pada perjanjiannya. Jadi firman ini, saudara, janji ini diberikan juga bagi kita bani-bani lain di luar bangsa Israel. Kalau kita memelihara, memegang perintah-perintahnya. Ya, amin, saudara. Syabat itu, saudara, adalah perjanjian Elohim dengan manusia. Memang sudah tidak tertulis lagi di dalam loh batu, tapi sudah melalui karya Ruach HaKodes, Roh Kudus, firman itu dilukiskan di mana, saudara? Loh hati. Tapi tetap ada nggak, saudara? Tetap ada. Makanya sahabat, perjanjian itu berlaku. Makanya firman Tuhan katakan, sampai bumi ini berlalu, tidak ada satupun dari iota atau titik. Bayangkan, titik, saudara, bukan kata. Satu titik pun di dalam Torah tidak akan pernah hilang. Ya karena ini, saudara. Jadi orang kalau mau berharap saudara diselamatkan, di rapture, saudara harus menggenapi Yesaya, saudara, 56 ayat 4-7. Mengasihi namanya, melayani dia, memelihara diri dari pencemaran Sabat, dan syamar, berpegang kepada janji-janjinya. Banyak janji-janjinya. Perjanjian maksudnya, ya. Firman, Torah yang dia berikan. Salah satunya tentang hari ke-7. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau dibawa di atas sayap Raja Wali? Saudara semua mau? Amin. Kita semua adalah harta kesayangannya Tuhan. Amin. Karena itu harus syamar, pegang. Bagaimana kita mau pegang perjanjian Tuhan kalau Sabat saja kita nggak kuduskan, saudara? Itu saja sudah melanggar. Belum lagi hal-hal yang lain. Belum lagi soal nama. Belum lagi soal makanan. Belum lagi perintah-perintah yang lain. Saudara, bangsa Israel itu selalu mendukakan hati Tuhan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun. Sampai Tuhan akhirnya serahkan mereka sampai ke bangsa-bangsa. Terpencar-pencar. Sampai hari ini masih banyak yang di bangsa-bangsa belum pulang. Oleh karena apa? Ketidaktaatan mereka memegang perjanjian dengan Elohim. Jadi jangan karena saudara berpikir, oh Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, saya hidup sekali selamat tetap selamat. Makanya ada hamba Tuhan yang bunuh diri, kan? Kan dia katakan yang penting selamat, sekali selamat tetap selamat. Ada kan yang kemarin dibagi dalam grup. Nah saudara, ini pemikiran yang ngaco. Kalau kita mau jadi harta kesayangan, kalau kita mau diangkat oleh Tuhan ke gunung kudusnya, yaitu Sion, surgawi, saudara harus syamah, saudara harus syamar. Amin. Mendengarkan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan atau perjanjiannya Tuhan. Nah, salah satunya adalah Syabat. Oke, saudara, kita lihat satu ayat lagi. Ulangan 28 ayat 9-12. Ulangan 28 ayat 9-12. Mari sama-sama kita baca ayat ini, ya. Ulangan 28 ayat 9-12 versi ILT 3. Demikian firman Elohim. 3, 2, 1. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus bagi dirinya, sebagaimana dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa apa? Nama Yahweh disebut atasmu, dan mereka akan menjadi
takut kepadamu. Dan Yahweh akan melimpahi dengan harta benda buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu di tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Dan engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Ini berkat yang luar biasa kalau kita syamar berpegang. Bukan hanya di kekekalan loh saudara. Amin. Tuhan berkata apa? Aku bersumpah kalau engkau memelihara perintah-perintahku dan hidup menurut jalanku, maka apa saudara? Segala bangsa di bumi melihat bahwa nama Yahweh disebut atas kita. Jadi kuncinya harus pegang, syamar. Lalu apa saudara? Dan mereka, yaitu bangsa-bangsa, semua orang yang ada di sekeliling saudara akan menjadi apa? Takut, dalam arti hormat. Jadi Tuhan bilang kalau kita syamar, bukan hanya nanti kita dibawa ke Gunung Kudus, di bumi ini pun saudara disegani, ditakuti. Dan di sini saudara dikatakan apa? Dan akan melimpahimu dengan harta benda. Berarti diberkati nggak saudara? Diberkati. Ada orang bilang, Pak, waduh susah mau lakukan sabat Pak. Saya kerja di hari Sabtu, buka toko hari Sabtu ramenya. Saudara percaya nggak firman Tuhan ini? Tuhan bilang apa? Aku akan membuka bagimu perbendaharaannya. Wow, bukan hanya bank BI saudara yang Tuhan buka. Perbendaharaan surga Tuhan buka saudara kalau kita taat. Ada yang bilang, Pak, saya sudah lakukan perintah Tuhan, kenapa saya selalu pinjam-pinjam? Firman Tuhan bilang apa? Kamu akan meminjami, bukan meminjam. Jadi kalau orang suka ngutang berarti ada yang salah saudara. Coba belajar untuk syamar, berpegang. Karena ini janji Tuhan, kalau engkau berpegang, maka engkau akan meminjami, bukan meminjam. Amin saudara. Dan Tuhan akan buka perbendaharanya yang baik dan memberikan apa? Hujan bagi tanahmu. Artinya Tuhan akan berkati usahamu. Jangan pernah takut saudara, ketika engkau tidak bekerja atau saudara tidak berusaha di hari ke-7. Jangan pernah takut, karena ini janji Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan tangannya. Bayangkan Tuhan buka perbendaharanya. Kira-kira saudara perbendaharaan di surga itu apa aja ya? Mas saja cuma buat injak saudara jalan, batu permata cuma buat di tembok saudara. Kalau di sini harganya tak ternilai, di sana cuma apa saudara? Buat jalan. Jadi orang kalau hanya mengejar harta, mengejar kekayaan, nanti sampai di surga norak saudara. Kalau orang Manado bilang mangkage. Kenapa? Karena saudara kita mengejar sesuatu yang fana. Tapi kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan, Tuhan bilang aku akan buka perbendaharaanku. Maka Tuhan sanggup memberkati kita berlipat kali ganda. Yang penting apa saudara? Taat. Taat itu susah gampang saudara ya. Tapi mau dibalik juga tetap taat. Taat. Baca dari depan, dari belakang tetap sama. Jadi taat ya taat. Jangan pikir dulu, nanti Tuhan begini, nanti Tuhan begitu. Nah kebanyakan pikir saudara. Akhirnya apa? Tidak taat. Saudara mau taat hari ini, amin. Saudara mau diberkati Tuhan. Saya jarang khotbah berkat, tapi hari ini saya harus khotbahkan saudara. Karena ini perintah Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, lakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi ada orang yang tidak melakukan sabat diberkati loh Pak, berlimpah-limpah. Iya, iblis juga bisa beri berkat, betul? Tapi saudara mau pilih yang mana? Berkat berlimpah sementara, mati masuk neraka, atau saudara diberkati juga di bumi, tapi saudara juga rapture? Ayo, mau pilih yang mana? Harus syamar. Harus berpegang kepada janjinya Tuhan. Walaupun mungkin bayangan kita, oh Tuhan kasih berlimpah-limpah, mungkin saudara tiba-tiba dapat uang 1 M. Ya tidak seperti itu. Tapi paling tidak saudara bisa cukup dan memberi
ada kelebihan membantu orang lain. Amin, saudara. Saudara mau syamar, mau jadi harta kesayangannya Elohim? Mari saudara, pegang janji perjanjiannya Elohim. Ya. Nah, ada satu lagi saudara. Ini berkat luar biasa di perayaan Sabat ya, kalau kita merayakan Sabat saudara. Berkatnya tadi luar biasa, Tuhan akan bawa ke Gunung Kudus, lalu Tuhan akan berkati, membuka perbendaharaan, mencurahkan berkat supaya kita meminjami banyak bangsa, saudara ya. Lalu yang kedua, apalagi yang kita terima kalau kita mau syamar, saudara. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Yang tadi ya. 3, 2, 1. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Ini dahsyat. Saudara perhatikan yang di ayat 6. Kamu akan menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Ya apalagi, saya lupa saudara ya. Tapi itu 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara perhatikan ayat ini. Kamu akan menjadi imamat yang rajani. Di mana ini saudara ayat ini digenapi? Saya mau tanya bagi kita. Imam itu apa? Mengajar. Betul? Bibir seorang imam, dia harus pelihara firman. Karena dari bibirnya akan keluar pengajaran. Lalu raja itu apa tugasnya? Memerintah. Bayangkan, imamat yang rajani berarti mengajar dan memerintah. Di mana itu saudara? Kerajaan 1000 tahun. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan bilang, sekarang, ingat baik-baik, sama-sama katakan sekarang, jangan besok saudara ya, karena ini hari Sabat. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku, artinya kalau kamu mau syamar dan berpegang pada perjanjianku, syamar, maka kamu akan jadi harta kesayanganku. Lalu apa? Kamu akan menjadi imamat yang rajani. Artinya di kerajaan 1000 tahun, saudara akan menjadi imam yang akan mengajar dan raja yang akan memerintah. Berkatnya, kalau saya lihat, kalau orang yang syamar dan syamar, itu 3 tahap. Yang pertama, di bumi saudara akan diberkati. Amin, sesuai dengan tadi firman kita baca. Lalu, setelah bumi ini berlalu, bukan bumi yang ini, maksudnya kita masuk kerajaan 1000 tahun, kita akan jadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Betul? Berarti di kerajaan 1000 tahun saudara akan jadi raja dan mengajar orang. Tidak cukup sampai di situ. Waktu langit dan bumi ini berlalu, muncul langit baru dan bumi baru, saudara dan saya dibawa Tuhan ke Gunung Kudusnya. Berkatnya bukan double lagi, triple, 3 kali. Amin, berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 3 itu melambangkan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach Kodes. Itulah 3 yang bersaksi di surga. Firman, Bapa, dan Ruach Kodes. Untuk meneguhkan bahwa janjinya itu ya dan amin. Saudara diberkati di bumi, saudara diberkati di kerajaan 1000 tahun, saudara juga akan diberkati ketika nanti kita ada dalam kekekalan. Karena itu berkat yang terakhir. Amin. Jadi jangan saudara lihat orang-orang dunia yang kaya, yang tidak berpegang kepada perjanjian. Mungkin mereka dapatnya cuma pertama. Syukur-syukur kalau dia masuk kerajaan 1000 tahun, saudara. Tapi kalau saudara syamar dan syamar, saudara akan jadi harta kesayangannya Elohim. Amin. Nah, jadi ada 2 yang Tuhan taruh lagi ya, saudara. Yang tadi kita sudah baca sebenarnya. Yang pertama itu, saudara akan jadi harta kesayangan kalau kita mau taat ya kepada Tuhan.
kita akan jadi harta kesayangan, atau bahasa aslinya segula. Bukan tegula ya saudara. Segula, S-E-G-U-L-L-A-H. Sama-sama katakan segula. Segula itu harta kesayangan. Ya. Nah, apa itu segula atau harta kesayangan? Milik properti. Wow, dahsyat sekali. Milik properti atau harta yang berharga yang dijaga oleh Tuhan seperti apa? Permata, itulah segula, saudara. Kita ini permata. Amin. Makanya kita milik kesayangannya Tuhan. Kalau kita mau syama, mau syamar. Amin, saudara. Ada nggak orang buang-buang permata? Nggak ada. Makanya permata itu saudara disimpan, dijaga oleh Tuhan, nanti satu ketika Tuhan akan bawa. Maka jadilah permata, harta kesayangannya Tuhan. Jangan heran kalau permata akan terus dibakar, saudara. Akan dikuduskan oleh Tuhan, karena Tuhan mau bawa kita, saudara, sebagai permata-permata yang murni. Ya, makanya kemarin ada lagu ya yang kita nyanyikan bersama. Kau curahkan apimu, murnikan hidupku, jadikanku permata kerajaanmu. Kita ini permata kerajaan, saudara. Coba lihat dulu kiri kanan. Dan salam, katakan, kamulah permata-permata kerajaan Elohim. Amin, saudara. Harta kesayangannya Tuhan. Bayangkan, saudara, sejak dunia ini diciptakan, Tuhan sudah pilih saudara dan saya menjadi apa? Harta kesayangan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau harta, Tuhan jaga nggak, saudara? Tuhan jaga. Jadi nggak usah takut dengan apapun, saudara. Nggak usah takut dengan kesukaran-kesukaran yang ada di hadapan kita, karena kita dijaga oleh Tuhan. Amin. Terus yang kedua, kalau kita mau syamar dan syama, kita akan jadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Coba lihat satu ayat terakhir, setelah ini kita akan tutup ya. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Mari baca sama-sama. Wahyu 5 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di mana? Di atas bumi. Itulah kerajaan 1000 tahun. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Elohim. Saudara, perhatikan baik-baik. Mengajar dan memerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun. Itu adalah hasil dari Matius pasal 5. Kalau engkau mengajarkan dan melakukan perintah Torah, maka engkau akan mendapatkan tempat yang tertinggi. Itulah imamat yang rajani. Kalau saudara mau dapat tempat yang terendah, silakan. Itu pun kalau mau masuk surga, saudara ya. Kalau nggak syama dan syamar juga tetap nggak bisa masuk, saudara. Jangankan dapat tempat terendah. Jadi inilah yang dimaksud dengan apa, saudara? Perkataan Yeshua HaMashiach bahwa dia tidak pernah membatalkan Torah. Barang siapa, saudara, tidak mengajarkan dan melakukan perintah-perintah, artinya siapa yang tidak mau syama, siapa yang tidak mau syamar, maka dia akan dapat tempat yang terendah. Bahkan mungkin nggak masuk surga, saudara. Jadi imamat yang rajani, itulah tempat yang tertinggi sebagai raja-raja. Amin. Saudara mau memerintah bersama Tuhan, mendapat tempat yang tertinggi, syama, syamar, dengarkan, pegang janji Tuhan, pegang perjanjian dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi harta kesayangan dan imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Namanya saja bangsa yang kudus. Berarti ada nggak yang nggak kudus di dalam? Nggak ada. Ada nggak yang tidak melakukan sabat? Nggak ada. Ada nggak yang masih makan makanan yang Tuhan larang? Nggak ada. Kudus itu artinya set apart, terpisah. Jangan berpikir kudus itu nggak mencuri, nggak berzina, bukan itu, saudara. Kudus itu artinya set apart, terpisah. Sekarang saudara pilih. Saudara mau melakukan sabat, adalah perjanjian Tuhan. Saudara mau atau tidak? Atau saudara mau makan makanan yang Tuhan tidak suruh atau yang Tuhan suruh? Atau saudara tidak mau melakukan sama sekali yang Tuhan suruh? Pilih yang mana, saudara? Pilihan semua ada di tangan setiap kita. Tapi pada siang hari ini, saudara,
Saya mau setiap kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan ini, supaya kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau jadi harta kesayangan? Pegang janji Tuhan, syama dan syamar. Maka kita akan menjadi imamat yang rajani, yang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu, saudara ya.